Assalamualaikum Wak. Waalaikumsalam. Wak, ini hari raya ketiga Wak, aku minta maaf lahir batin. Mana tahulah selama ini ada salah tu. Mana tahu. Padahal dah ketahuan ni semua. Sebut terus, jangan disembunyi-sembunyi. Wak, salah kamu Wak banyak kali. Banyak kali salah. Apa aja? Mangga mencolong, ayo udahlah maafkan mangganya. Ayam, ya kan? Ayam pun, ya udahlah kan. Udah selesai. Entok, ayo udah kami bayar. Jadi selesai. Jelas mana yang dimaafkan, mana tidak. Nah, kecuali penyebutan. Nah, penyebutan tak mesti disebut. Itu tidak mesti disebut. Wah, aku minta maaf Wak, salah udah banyak kali sama Wak. Apa aja salahmu? Ya aku bilang Wak monyet. Nah itu jangan sebut, karena makin awak sebut, ya kan? Bukan makin selesai itu, makin nambah emosinya. Kemarin kan aku bilang Wak monyet. Ayo udahlah aku maafkan di raya ini, dah aku maafkan. Terus waktu kemarin aku bilang Wak setan kan? Nah, ada 6 kali bahasa itu keluar, tempelengnya Wak. Jadi, ada yang disebut, ada yang tidak disebut. Segala amal ibadat itu jauh dilipat gandakan di bulan Ramadan ini, dan itu tak bisa dibanding di bulan yang lain. Saya mengingat ketika Allah menurunkan ayat Surat An-Nisa ayat 17. Innama taubatu 'alallah. Hanya saja taubat di sisi Allah ialah allazina ya'maluna bijahalatin. Hanya saja taubat di sisi Allah ialah orang melakukan kejahatan lantaran kebodohannya. Summa yatubuna min qarib. Kemudian taubat segera. Itulah orang yang taubatnya diterima oleh Allah. Jadi Allah katakan dalam An-Nisa ini, taubat di sisi Allah itu ialah orang yang melakukan kejahatan karena dia tak tahu. Itu. Taubat yang diterima Allah itu ialah taubat orang yang melakukan kejahatan dia tak ngerti. Dia tak tahu yang dia lakukannya itu salah. Dia judi, dia pikir judi itu tak salah. Dia laga ayam, dia pikir laga ayam itu tak salah, maka dilakukan. Begitu dia tahu, ya ternyata memang itu salah. Summa yatubuna min qarib. Begitu dia tahu, langsung tobat. Itu orang yang tobatnya diterima oleh Allah. Kita melakukan dosa ini, semuanya kita tahu itu dosa. Dan begitu dikasih tahu, ngeyel. Ya, ngeyel dulu kita 30 tahun, 40 tahun, udah umur 60 baru mulai tobat. Maka kena 2 kasus. Ya, pertama melakukan maksiat dalam keadaan tahu. Yang kedua, tidak segera tobat. Ini kena kasus kita. Maka kata Allah dalam An-Nisa ayat 17 ini apa? Tobat yang diterima Allah, yang tak tahu, begitu tahu langsung tobat. Itu tobat yang diterima oleh Allah. Datanglah 6 orang sahabat kepada Nabi. Ya Rasulullah, kami telah melakukan dosa besar. Tak disebut dosa apa, tapi pengakuan mereka dosanya dosa besar. Ya Rasulullah, kami telah melakukan dosa besar. Istighfar yang bagaimana yang harus kami lakukan? Tobat yang seperti apa yang harus kami jalankan agar Allah mengampunkan dosa kami? Nabi Muhammad SAW tidak menjawab, karena ayat dah turun. Tak dijawab Nabi, karena ayat sudah jelas mengatakan tobat yang diterima Allah ialah orang melakukan kejahatan lantaran tak tahu, dan begitu tahu langsung tobat, nggak ngeyel dulu.
Dari mana sahabat ini tahu? Ya, dosa besar. Berarti dia tahu melakukannya, sehingga Nabi diam. Nabi tidak memberikan solusi, maka pulanglah sahabat ini tadi dalam keadaan kecewa. Lalu sesama mereka berkata, wah, kalau kayak gini kita ini bakal bulat dalam neraka. Tobat kita tidak diterima Allah SWT. Bagaimana kita ini? Mereka gundah. Akhirnya turunlah surat Al-An'am ayat 54. Apa kata Allah? Wa iza ja'aka alladzina yu'minuna bi ayatina. Apabila datang kepadamu orang-orang yang beriman dengan ayat kami. Maksudnya sahabat yang datang tadi, yang 6 orang tadi. Kalau datang kepadamu ya Muhammad, allazina yu'minuna bi ayatina, orang-orang yang mengimani ayat kami, fakul, katakanlah kepada mereka, fakul, salamun alaikum, ya, selamat atas kalian. Katakan selamat atas kalian. Kataba rabbukum ala nafsi ar-rahmah. Kenapa? Karena Allah telah menetapkan untuk dirinya sifat kasih sayang. Jadi Allah mempunyai sifat kasih sayang. Yaitu barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu karena kebodohannya, maksudnya sahabat yang tadi, kemudian dia bertobat setelah itu dan memperbaiki dirinya, maka dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Setelah turun ayat ini, Rasulullah panggil sahabat yang 6 tadi. Panggil. Begitu datang, kalian kan yang datang kemarin? Iya ya Rasulullah. Kalian yang datang kemarin? Iya ya Rasulullah. Karena gak jauh-jauh itu, kemarin sama hari ini. Ya. Kalian yang datang kemarin? Iya ya Rasulullah. Ingat ya, besok hari Jumat, kata Nabi. Hari ini hari apa? Hari apa? Hari Kamis. Karena kita cerita hadis. Besok hari Jumat. Berarti hari ini hari apa? Hari Kamis. Bukan caranya hari ini. Berarti kan kemarin. Kalau hari ini hari Kamis, kemarinnya hari Rabu. Besok hari Jumat, kata Nabi, ada waktumu antara zuhur dengan asar. Ya, setelah sholat Jumat, ada waktumu antara zuhur dengan asar. Maka lakukanlah sholat 12 rakaat, kata Nabi. Lakukan sholat 12 rakaat. Setiap rakaat ayatnya sama. Ayat kursi, Qul huwallah, Falaq, An-Nas. Setiap rakaat sama itu ayatnya. Ayat kursi, Qul huwallah, Falaq, An-Nas. Sama. Berarti 12 rakaat, 12 kali ayat kursi, 12 kali Qul huwallah, 12 kali Falaq, 12 kali An-Nas. Sama itu ayatnya. Nah, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nama sholatnya sholat taubat. Sengaja aku sembahyang sunat taubat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Setelah Fatihah langsung ayat kursi. Setelah ayat kursi langsung Qul huwallah. Setelah itu Falaq. Setelah itu An-Nas, baru rukuk. Setiap rakaat sama. Totalnya 12 rakaat. Setelah kalian melakukan sholat 12 rakaat ini, duduklah seperti duduk tadi. Jangan dirubah. Tetap duduk sholat. Katakan kepada Tuhanmu, ya Allah, ampunanmu lebih besar dari dosa. Kasih sayangmu lah yang kuharapkan. Mintalah ampunan pada Allah.
Jadi cara ngamalkannya setelah salam kanan dan kiri, katakan, ya Allah, ampunanmu lebih besar dari dosaku, kasih sayangmu lah yang kuharapkan. Maka ada sahabat setelah melaksanakan sholat tersebut, dia tetap seperti duduk yang disebut oleh Rasulullah, tidak merubahnya. Dia katakan kepada Allah, ya Allah, ampunanmu lebih besar dari dosaku, kasih sayangmu lah yang kuharapkan. Lalu dibacakannya istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim 7 kali. Kata Nabi, tambahkan. Maka ditambahkannya 7. Jumlahnya 14. Kata Nabi, tambahkan lagi. Ditambahnya 7 lagi. Jadi berapa? 21. Kata Nabi, tambahkan lagi. Kata Nabi, tambahkan lagi. Kata Nabi, tambahkan lagi. Akhirnya genaplah angkanya 70. Astaghfirullahalazim. Mau lebih cepat? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Genap 70. Menangislah dia, basah tempat duduknya karena air matanya. Rasulullah diam. Rasulullah diam, tak nyuruh tambah. Sedangkan ada yang satu, sholat dia, selesai salam, dia katakan, ya Allah, ampunanmu lebih besar dari dosaku, kasih sayangmu lah yang kuharapkan. Maka dibacanya 7 kali istighfar dan dia menangis. Rasulullah tak nyuruh nambah. Paham tak maksudnya apa? Apa itu maksudnya? Kalaulah istighfarmu tidak menyentuh hatimu, ya, coba genapkan angkanya 70. Karena di antara 70 itu pasti ada satu yang duduk di lubuk hati. Makanya angka 70 ini ada di dalam Islam. Rasulullah minimal istighfarnya sehari semalam 70. Kadang-kadang kan mulut aja yang ngomong, hati tak nyentuh, maka genapkan 70. Allah suka. Bahkan di dalam Al-Quran ada disebut dengan angka 70. Kau mintakan ampunan 70 kali pun kau mintakan ampunan, aku tak ngampunkan dia. Kata Allah. Apa jawaban Nabi? Allah membatasi 70, enggak diampun, maka doa untuknya lebih dari 70. Maka dobraklah dinding pembatas itu dengan angka 70. Ya Allah, ampunkan aku, ya Allah, ampunkan aku, ampunkan aku. Ternyata tak diampunkan. Karena Allah bilang 70 kali pun kau minta tak aku ampunkan. Allah batasi 70 kali pun itu, tak aku ampunkan 70 kali. Maka Nabi berkata, aku mendoakannya lebih 70. Jadi Nabi istighfarnya itu sehari semalam 70. Kita ambil yang mana? 100. Karena dobrak pintu yang tertutup itu yang melebihi angka 70. Kenapa ini saya dahulukan penyampaian mengingat Ramadan ini bulan ampunan? Mungkin ya model-model kita ini saya yakin punya banyak dosa model kita ini. Hanya nggak ngakunya. Ya kan? Atas dasar apa kita yakin dosa kita diampunkan? Atas dasar apa coba? Kalau kita dulu pernah masang togel, atas dasar apa? Kalau dulu kita pernah ngelaga ayam, atas dasar apa? Lain lagi dosa-dosa yang lain lagi. Ya. Sedangkan sahabat tadi bertanya, ya Rasulullah, kami telah melakukan dosa besar. Istighfar apa yang harus kami lakukan agar Allah mengampunkan dosa kami? Nabi tidak jawab. Turun Al-An'am 54, baru Nabi berkata, siap kau yang datang kemarin? Iya. Besok hari Jumat lakukan sholat 12 rakaat. Ayatnya sama, kursi, Allah,
falaq annas. Setelah salam katakan, ya Allah, ampunanmu lebih besar dari dosaku. Dan itu kalimat itu mesti, tak boleh tinggal. Kenapa kalimat itu? Karena dalam ayat tadi Allah menetapkan pada dirinya sifat rahmat. Ampunanmu lebih besar dari dosaku, kasih sayangmulah yang kuharapkan. Nah, jadi hari Jumat nanti, kalaulah memanglah ya tak penting kali urusan, tinggalkanlah. Gunakan waktu untuk sholat taubat 12 rakaat yang ayatnya kursi, qul huwallahu falaq annas. Pertanyaannya, Ustaz, aku tak pandai ayat kursi. Ya udah, qul huwallahu. Qul huwallahu pun tak pandai. Macam mana? Maju ke depan, falaq. Berarti cuma falaq sama annas, enggak ada tempat. Falaq sebagai pengganti ayat kursi, falaq sebagai pengganti qul. Ustaz, aku tak pandai juga falaq. Pandainya apa? Annas. Maka annas 4 kali. Tak pandai juga. Kenapa kau enggak belajar? Kenapa kau tak belajar? Ustaz, aku tak pandai baca Quran. Apa mungkin aku dapat syafaat Quran? Mungkin. Hadis marfu. Mungkin. Dari mana? Dari mulut tak bisa? Tak bisa. Kalau begitu, coba dari mata. Coba dari mata. Kalau ingin syafaat Quran, coba dari mata. Gimana caranya dari mata? Karena ada pandangan yang berpahala, ada pandangan yang berdosa. Yang berpahala yang mana? Mata memandang Al-Quran. Aku nggak tahu, aku Ustaz. Bacanya, kita tidak bicara baca, tapi bicara mata, melihat Al-Quran. Maka siapa yang melihat Al-Quran, lihat hurufnya dari Bismillah sampai selesai, sampai An-Nas. Orang nanya, wak ngapain? Ini nengok Quran. Bisa wak baca? Enggak. Jadi ini cuma tengok hurufnya. Tanamkan di hati, berdoa kepada Allah, rindukan hati dengan Al-Quran, sehingga tidak ada satu huruf pun Quran ini yang hurufnya enggak kita tengok. Yang enggak kita tengok. Tidak ada, semuanya tertengok. Rindu hatinya, cinta dia dengan Quran, berdoa supaya dia bisa baca Quran. Meninggal dia tak bisa baca Quran, insyaAllah dapat syafaat Quran melalui mata. Ini penyakit kita satu, udah nggak bisa baca, nengoknya pun malas. Wirid Yasin bukunya diserak-serak, ditutup gara-gara udah hafal ya Yasin. Walaupun kau sudah hafal, mata melihat itu berpahala. Sambil buka tengok. Ini kan ada pun orang nengoknya kita remehkan, nggak hafal Yasin. Padahal dia pun tak hafal ya, ikut-ikut suara orang. Ya, kalau lah memang tak penting kali waktu itu, gunakanlah. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini bisa dilaksanakan. Cuma ingat, ada resiko. Ada resiko. Apa itu resikonya, Ustaz? Kalaulah sholat yang kita kerjakan nanti kabul, berarti Allah berkehendak untuk menyelesaikan dosa-dosa kita ini di dunia, supaya di akhirat tidak ada ampunan. Kalau kabul, saya nyolong mangga Wak Udin 5 buah. Wak Udin sakit hati jadi. Kenapa dia marah? Bukan karena harga mangganya. Harganya berapa lah itu, cuma nggak sampai 20.000 5 buah. Cuman yang membuat Wak Udin itu marah kali sama saya,
Waktu dia ngarungkan plastik di buah mangga itu yang masih kecil, dia terjatuh, terkilir, beli obat sama kusuknya 1,5 juta. Gara-gara mangga yang 5 buah tadi. Jatuh, terkilir, beli obat ke menteri, suntik 1,5 juta. Itu yang bikin marah tadi. Ternyata buahnya saya colok. Apa kata Waudin? Kau makanlah, aku tahu siapa yang nolong. Kau makan. Nanti di Jahannam nanti tempatnya. Ya. Karena orang-orang yang nyolong itu kan masuk neraka. Orang-orang yang suka nyolong. Makanya bapak-bapak kalau sempat ketukaran sendal, jangan nyaman bawa rumah, balik kan sendal itu. Ini enggak, ketukar tadi. Ya sendal siapa nih ya? Ini tadi ketukar di masjid, udah nyaman. Bolak-balik jamaah pakai sendal yang tadi. Neraka tempatnya. Enggak percaya, tes. Jangan, ibu-ibu pun gitu juga. Tetangga ngasih makanan pakai mangkok. Utuh mangkok itu di rumah nggak dibalikkan. Utuh mangkok itu di rumah nggak dibalikkan. Sendok bertukar pun dibiarkan. Tahu ini bukan sendoknya, bertukar nggak dibalikkan gitu. Selamatlah dalam neraka ini. Tengok. Jangan biasakan sifatnya ini. Pertanyaannya satu aja, ini milikku apa bukan? Kita kadang-kadang bikin pertanyaan beda. Bukan gitu. Ini punyamu. Ada 10 orang awak tanya bukan? Punya siapa? Punya awak. Ini punyamu bukan? Punyamu bukan? Punyamu bukan? Punyamu bukan? Ya udah, punyaku lah. Jangan gitu cara nanya. Tanya sama diri sendiri, ini punyaku apa bukan? Bukan, berarti punya orang, selesai. Jadi Waudin marah pada saya. Silakanlah, kau ambillah, kau makanlah, kenyang, tak apa-apa. Nanti di akhirat kau tunggulah. Rupanya semayang saya tadi kabul semayang saya tadi. Semayang apa namanya? Semayang tobat. Begitu kabul berarti Allah menerima tobat saya. Begitu Allah ingin sudah menerima tobat saya, berarti salah saya Waudin dan John. Allah ingin menyelesaikannya. Nah, karena Waudin tak mau datang karena sholat saya kabul, datang Waudin. Datang. Assalamualaikum. Namanya pun orang marah. Ekspresi salamnya mana ada lembut-lembut lagi. Kita yang tak marah kadang-kadang kayak gitu, apalagi orang marah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku nggak banyak ceritanya. Sekarang kau jawab dengan jujur. Kau yang nyolong mangga? Enggak, Wak. Jujur kau. Parang dari tangannya. Kau yang nyolong mangga? Enggak, Wak. Kau maunya gimana? Ngaku di sini apa di kantor polisi? Wak, aku ngaku, Wak. Berapa kau colong? 2. Yang saya colong 5. Saya akui 2. Marahlah Wak tadi, dimaki-maki saya. Nah, akhirnya apa kata Wak tadi? Ya udahlah, selesai Pak. Selesai. Berapa? 2. Andaikan saya ngaku 5, berapa selesai? Allah ingin menyelesaikan, cuman saya menahan. Salah siapa? Allah udah baik sama awak, cuman awak tahan. Ya udahlah, selesai tak? Selesai. Berapa? 2. Yang 3 lagi akhirat kan nanti. Allah ingin menyelesaikan, cuman awak tahan. Ini kadang-kadang salah kita. Ya ngaku. Berapa yang kau colong? 5. Memang kau setan betul kau ya. Fir'aun pun geleng kepala yang sikap. Apa ada orang kayak gitu? Ya ada. Parah kau ini. Ya terserah Wak lah. Aku udah bertobat Wak. Terserah Wak lah. Kita jangan lagi tunjuk gigi lagi. Terserah Wak lah. Aku minta maaf Wak lahir batin. Aku mau berubah Wak. Ya udahlah. Selesai kan? Selesai satu perkara. Nah, pulang Waudin datang oleh mana?
Assalamualaikum. Rencana awak Leman tak mau datang. Cuman kenapa? Karena sholat taubat awak tadi kabul. Allah ingin menyelesaikannya. Maka jangan ngelak. Assalamualaikum. Salam. Kau langsung aja nih. Kau kan yang nyolong buah mancang gitu. Ya kan? Berapa? Gak tahulah buah, pokoknya segoni setengah itu aku yang ambilnya. Gak ada hitung jumlahnya, tapi begitulah. Kau cocoknya nih kampak ini muka. Betul yang buat bilang itu. Betul. Aku yang salah. Gitu. Jangan tunjuk, jangan harga diri lagi. Kita ini kadang-kadang udah salah harga diri. Betul yang buat bilang itu. Betul. Wak betul tak salah. Aku yang salah. Ngaku kok ngaku. Maka sekarang aku minta maaf. Aku yang datang ke rumahmu, bukan kau yang datang. Sebenarnya sudah aku pikir-pikir gimana caranya. Alhamdulillah wak udah datang ini. Aku nggak marah wak marah. Aku nggak marah wak maki-maki aku. Wajar itu. Wajar memang aku yang salah. Tapi aku wak minta maaf karena mau wak. Minta maaf. Ya udahlah. Selesai mancangnya. Sore datang wak Amin. Kenapa? Karena sholatnya kabul. Resiko. Assalamualaikum. Kau jujur ya. Apa aja yang kau colong milik? Ya kelampau uang aku yang nolong. Jadi selama ini 2 tahun ini tak manen kau yang nyolong. Betul. Betul. Ada kawan awak Udin seberang. Ikut juga ngambil. Awak nggak kaitkan Udin seberang. Kita ini kadang-kadang kan sering ngaitkan orang. Orang yang awak kait. Kawan awak yang di seberang tadi ngambil. Kau yang ngambil kelapa? Iya. Jadi selama ini hilang ini, kau yang ngambil? Iya. Itu yang aslinya. Kalau yang nggak aslinya, kau yang ngambil. Bukan aku aja wah. Bukan aku aja. Yang lain pun banyak. Ini tobat ini belum. Kalau orang yang tobat, yang dirinya dipikir. Ya aku yang ngambil. Katanya Udin seberang gini. Aku nggak mau tahu lah yang Udin seberang ambil apa enggak. Aku nggak mau tahu yang kuakui aku yang ambil. Ya udahlah, aku tengok kau pun serius sekali mau bertobat. Ya udah maafkan, selesai. Cuma jujur, apa aja yang kau ambil? Selain kelapa apa aja? Ayam. Berapa ekor? 6. Haduh, kata waktu. Ya, pakai H besar dah. Haduh, cuman Allah ya udahlah, selesai. Ini kan Allah sedang merincikan yang mau diselesaikan. Apalagi entol. Aduh, kata waktu tadi. Ya terserah wak, memang aku yang ambil, macam mana lagi. Selain itu apa? Kambing wak. Kalau kambing kau bayar. Karena terlalu besar untuk dimaaf. Tidak semuanya bisa dimaafkan. Ada yang maaf dariku, bukan untuk kau ulang kan ada. Kalau kambing kau bayar. Berapa harga kambing tuan? Dulu ditawari ucok itu 8 juta. Karena itu kambing air tawar. Kau colong, ya udahlah 5 juta ya. Ya wak. Jangan kita nol terus itu. Ya wak. Jangan aduh gimana? Jangan aduh-aduh. Ini penyakit kita ini. Jangan aduh-aduh. Ya wak, 5 juta insya Allah bayar wak. Cuma tolonglah wak, doakan aku supaya rezekiku mudah. Ada duitku, ku bayar. Bertempuhlah wak 2 bulan. Insya Allah 2 bulan nanti aku datang ke rumah wak membawa duitnya. 2 bulan datang. Jangan ngelak-ngelak lagi. Assalamualaikum wak. Waalaikumsalam. Ya, ada apa ya? Inilah wak menyelesaikan yang kemarin itu, yang uang kambing 5 juta itu. Oh, pantas gatal tangan. Karena kan mau terima kan gitu kan. Pantas gatal tangan. Sudahlah. Datang wak tadi siapkannya kopi, minum kopi lah. Tenang minum kopi. Uang belum keluar, udah 1 jam setengah.
Ini serius apa enggak kau ini tanya? Ya serius lah Wak. Aku mau bayar. Sudah. Cuman begini Wak dengarkan cerita aku dulu. Wak aku mau lunasi lah hutang ini. Itulah makanya aku datang kemari. Cuman uangku hari ini adanya 350.000. 2 bulan ku kumpul inilah adanya. Apa adanya aja? Polos saja. Inilah adanya uang 350.000. Ini pun rencananya itu untuk baju lebaran anakku. Cuman aku tengok baju anakku tadi ada 3 lagi yang baru. Aku bilang sama istriku, anak, ya, tak usah kita beli baju anak kita ini. Masih bisa untuk lebaran. Aku udah berjanji sama Wak Udin. Udah berjanji sama Wak Leman, udah berjanji sama Wak ini untuk pembayaran ini. Maka inilah uang 350.000. Rupanya gatal tangan tadi, bukan gatal yang ini rupanya. Aduh, kecoba. Gimana ya? Uangnya tadi pegang kepala. Karena uang itu otak. Ya. Makanya iman itu dia bukan di sini, iman itu di sini. Ada urusan otak, ada urusan hati. Hati ini untuk menerima, otak untuk laksana. Makanya otaknya ada ruangan. Maka bukan ruangannya itu yang ditanya, gagasannya itu. Makanya kalau rumah orang kebakaran, yang punya rumah itu yang dipegangnya hati apa kepala? Kepala. Begitu kebakaran, halo. Kalau orang dihina yang dipegangnya apa? Iman di mana? Apa kata? Aduh, bingung aku dah ini. Kenapa? Karena ini masalah ini. Ya udahlah, kata dia. Ya udahlah, aku terimalah. Karena aku tengok kau pun jujur, apapun jujur, ya udahlah. Ya udahlah, aku terimalah uang 350.000 ini, aku anggap lunas lah kami ini. Nah, begitu di kantongnya, kita tengok-tengok di kantongnya, belikan 1.000. Inilah untuk baju anak. Beli aja yang serba 35 katanya kan. Ada sekarang. Nah, selesai. Kalau kabul. Makanya kalau kita sudah dekat dengan Allah, ya, dekatlah dengan hati. Jangan dekat dengan otak. Kalau ingin dekat dengan Allah, dekat dengan hati. Jangan dekat dengan otak. Ya Allah, aku ingin bertobat. Udah, dekat terus dengan hati. Nah, masalah otak adalah ikut aja hati. Ikut aja hati. Berapa mangga yang kau colong? 5. Bilang aja 5. Jangan ditutup-tutup. Kenapa? Karena sesuatu yang ditutup nggak akan bisa diwakilkan dalam bahasa umum. Sesuatu yang disembunyi tidak bisa diwakilkan dalam bahasa umum. Datang awak minta maaf Idul Fitri Pak Udin. Assalamualaikum Wak. Waalaikumsalam. Wak, ini hari raya ketiga Wak, aku minta maaf lahir batin. Mana tahulah selama ini ada salahku. Mana tahu. Padahal dah ketahuan ya semua. Sebut terus, jangan disembunyi-sembunyi. Wak, salah kamu Wak banyak kali. Banyak kali salah. Apa aja? Mangga aku colong, ayo udahlah maafkan mangganya. Ayam, ya kan? Ayam pun, ya udahlah kan. Udah selesai. Entok, ayo udah kami bayar. Jadi selesai. Jelas mana yang dimaafkan, mana tidak. Nah, kecuali penyebutan nggak mesti disebut. Itu tidak mesti disebut. Wah, aku minta maaf Wak, salah udah banyak kali sama Wak. Apa aja salahmu? Ya aku bilang Wak monyet. Nah itu jangan sebut, karena makin awak sebut, ya kan? Bukan makin selesai itu, makin nambah emosinya. Kemarin kan aku bilang Wak monyet. Ya udahlah aku maafkan di rayu ini, udah aku maafkan. Terus waktu kemarin aku bilang Wak setan kan? Nah, ada 6 kali bahasa itu keluar, tempelengnya Wak. Ada yang disebut, ada yang tidak disebut. Ya, terhadap harta kait berkait sebut, tapi terhadap nama, ya, bikin saja bahasa kiasan.